kasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam permenungan 4 menit. Bersama saya Susanto Antonius dari Paroki Santo Clemens Kendari. Renungan hari ini saya mengambil tema iman yang menyembuhkan. Belum lama ini ramai diberitakan ada kelangkaan obat-obatan. Dan itu disinyalir banyak orang yang membeli obat berlebihan. Padahal mereka sebenarnya belum memerlukan. Hanya karena alasan untuk berjaga-jaga saja. Kita tahu bahwa orang sakit itu pasti memerlukan obat. Dan obat yang dipakai tentu obat yang sesuai dengan penyakitnya. Dan sesuai dengan petunjuk oleh dokter yang ahli di bidang itu tentu. Akan tetapi kalau sampai menyediakan obat yang berlebihan di dalam rumah, sementara tidak ada yang sakit, ini sudah menempatkan obat bukan pada fungsinya lagi. Melainkan obat sudah menjadi andalan dalam mempertahankan hidupnya. Orang seperti ini adalah orang yang sudah mulai melupakan peranan Tuhan dalam hidupnya. Orang berpikir hanya dengan obat inilah saya akan sembuh. Hanya dengan obat inilah saya tidak akan tertular penyakit. Dan hanya dengan obat inilah saya tidak akan mati. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan Kristus yang kita imani itu adalah tabib sejati. Tabib yang bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang kerasukan setan, bahkan menghidupkan orang mati. Tetapi melihat kejadian yang saya ceritakan tadi, seakan-akan orang menjadi lupa bahwa ada andalan hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Pelajaran berharga yang patut kita renungkan adalah perjuangan orang Kanaan yang mencari kesembuhan atas sakit yang diderita anaknya. Dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 27. Perempuan itu mendekati Yesus dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari tuannya." Maka Yesus menjawab, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Perjuangan orang Kanaan yang anaknya sakit ini sungguh luar biasa. Dia yakin betul jika Yesus berkehendak, pasti anaknya akan disembuhkan dari sakitnya. Kata orang Kanaan yang diucapkan, "Tuhan tolonglah aku." Ini menggambarkan kepada kita bahwa dia sungguh-sungguh sangat berharap pertolongan Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Kata penting yang kedua adalah, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini menggambarkan kepada kita kerendahan hati bagi orang Kanaan itu. Dia dengan rendah hati sangat berharap belas kasih Yesus untuk kesembuhan anaknya. Dan dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan itu. Itulah iman yang menyembuhkan, saudara. Dia percaya dan dengan rendah hati dia minta pertolongan. Maka Tuhan mengabulkan. Bagaimana dengan kita? Apakah di saat kita mengalami kesulitan hidup, sakit, penyakit, dan lain-lain masalah yang kita alami, sudah menempatkan Tuhan sebagai sandaran untuk meminta pertolongan? Atau sebaliknya, hanya semata mengandalkan kekuatan sendiri, atau bahkan mengandalkan kekuatan Allah-Allah lain? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, permenungan kita hari ini mengajak kita untuk berusaha mengatasi masalah dan sakit penyakit yang kita alami. Tidak hanya mengandalkan teknologi dan ilmu pengetahuan semata, melainkan penyerahan diri di hadapan Tuhan. Dengan iman yang teguh, Tuhan bisa menguatkan, Tuhan bisa menyembuhkan, dan memulihkan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Karena dengan iman yang kuat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti dikatakan oleh Yesus dalam Matius 17 ayat 20. "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahkan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tidak ada yang mustahil bagimu." Tuhan memberkati.